Baik, adik-adik, kita masuk di topik kedua, yaitu morfologi dasar samudra ya. Nah, kurang lebih ada 11 atau 12 topik yang akan kita diskusikan di dalam pertemuan kali ini. Dari morfologi dasar samudra hingga ke kita detailkan sampai ke dataran abisal ya nanti. Jadi setelah morfologi kita akan mengenal apa saja proses endogeniknya. Kemudian morfologi kita awali dari punggungan samudra ya di situ, termasuk proses magmatismenya, bukti-bukti pita magnetik yang sebetulnya membuktikan adanya pemekaran kerak samudra. Kemudian kita pindah ke area hotspot, kemudian juga penurunan kerak samudra ya karena dia semakin dingin. Setelah itu kita akan pindah ke tepian dasar samudra, yaitu di palung samudra ya di situ, dan juga sedikit membahas tentang patahan transform. Nah, setelah itu kita akan melihat masuk ke arah tektonika lempeng ya. Ini hasil dari adanya bukti pemekaran kerak samudra. Ya, di situ setelah itu kita melihat beberapa gunung api dasar samudra yang berasosiasi dengan hotspot ya, dan kita akhiri dengan dataran abisal. Nah, seperti yang di pertemuan pertama kita sudah menyinggung bahwa kajian geologi laut itu berkembang pada Perang Dunia II dan setelahnya, terutama dipicu oleh Perang Atlantik ya, antara benua Amerika dan benua Eropa. Nah, salah satu yang mereka temukan itu adalah morfologi Samudra Atlantik, di dasar Samudra Atlantik, di mana mereka menjumpai adanya punggungan tengah samudra, mid oceanic ridge. Jadi mid oceanic ridge atau oceanic ridge ini baru bisa kita berikan nama mid kalau itu diletaknya di tengah-tengah dasar samudra ya. Tapi secara umum kita sebut saja sebagai oceanic ridge ya, punggungan dasar samudra yang diapit oleh dua dataran abisal. Sebelum dia kemudian naik ke benua ya di sini. Nah, naiknya dari kerak samudra menuju kerak benua itu kalau dia berlangsung secara gradual, transisi ya, itu kita sebut sebagai tepi benua pasif ya di situ, pasif continental margin. Nah, bagaimana para kapal-kapal dulu mengetahui morfologi ini ya, kita sudah mendiskusikan, yaitu dengan teknologi echo sounding ya di situ. Jadi dia mengirimkan gelombang radio yang terpantul oleh dasar samudra. Nah, rasanya perlu juga kita mengenal salah satu pendekatan statistik yang kita sebut sebagai kurva hypsografik ya di situ, di mana di dalam kurva hypsografik ini distribusi ya persentase dari satu elevasi ataupun satu batimetri. Elevasi itu adalah ketinggian dari dasar samudra, batimetri itu adalah kedalaman elevasi itu adalah ketinggian permukaan bumi yang dihitung dari sea level ya, permukaan laut. Sementara kalau batimetri itu adalah kedalaman dasar samudra dihitung dari sea level juga ya di situ. Nah, jadi berapa sih persentase, misalkan kita ingin tahu kedalaman 3 km itu berapa persen sih di seluruh planet kita ini ya, di bumi. Nah, maka kita akan bisa menghitung persentasenya, misalkan dia sekitar 15% gitu ya di situ. Nah, jadi kita bisa melihat kalau di daratan itu elevasi paling banyak itu dijumpai antara 0 sampai 1 km. Sementara kalau di dasar samudra kedalaman paling banyak itu ada di antara 4 sampai 5 km ya di situ. Jadi kira-kira itu distribusinya. Nah, bagaimana cara membacanya? Simple ya. Jadi pertama kita tentukan elevasi yang ingin kita ketahui atau batimetri yang ingin kita ketahui. Misalkan ingin tahu kedalaman 4 km ya di situ, batimetri 4 km. Kemudian kita tarik garis horizontal sampai memotong kurvanya ya, kurva hypsometrik. Kemudian baru tarik ke bawah ya, ke sumbu X untuk membaca persentasenya. Jadi persentasenya adalah 47% ya di situ untuk kedalaman 4 km. Jadi demikian cara membaca kurva hypsografik ya. Nah, tadi kita lihat ya morfologi Samudra Atlantik. Jadi tadi kita satu fitur yang paling jelas itu adalah punggungan dasar samudra yang diapit oleh dataran abisal, kemudian dia berubah menjadi kerak benua melalui pasif continental margin ya.
tepian benua Pasifik. Karena kalau kita lihat sisi barat Afrika, Amerika Selatan ya, di barat pegunungan Andes kita memiliki palung laut, palung samudra, di mana kerak samudra Pasifik itu berubah menjadi kerak benua Amerika Selatan itu melalui batas tektonik yang ditandai dengan palung samudra. Nah, ini adalah batas benua aktif ya, aktif continental margin. Kenapa aktif? Karena dia ada aktivitas tektonik di sana. Nah, selain itu di dasar samudra ada punggungan samudra, kemudian ada palung samudra tadi ya. Selain itu ada patahan transform. Patahan transform ini dia memotong-motong pemekaran punggungan pemekaran samudra tadi ya, yang dikarenakan perbedaan kecepatan pergerakan dari segmen kerak samudra di lokasi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat punggungan dasar samudra kita ya di sini. Jadi ada dua istilah ya. Jadi yang satu menggunakan ridge, yang satu menggunakan rise. Terjemahannya kurang lebih sama aja ya, punggungan gitu. Tapi ada yang membedakan. Kalau ridge itu punggungan dia lebih tinggi, kalau rise dia lebih landai ya di situ. Nah, yang ridges ini ada di Atlantik ya, kemudian ada di India Barat Daya, kemudian ada di Hindia Tengah dan Hindia Tenggara ya di sini. Kemudian ada juga di Pasifik Antartika ya di sini. Jadi perubahan dari Pasifik Antartika, dan kemudian ada Pasifik Timur. Nah, kalau Pasifik Timur ini satu-satunya yang pakai rise ya di situ. Karena nanti kita akan singgung ya. Nah, ini kita akan melihat yang ini batimetri, profil batimetri di Atlantik ya di sini. Jadi ini ridges, dia lebih tinggi, lebih terjal dibandingkan dengan East Pacific Rise ya di sini, yang dia lebih landai. Mengapa? Karena kuncinya ternyata ada di kecepatan pemekaran. Kalau kecepatannya lambat seperti di Atlantik ya, itu cuma 1 sampai 2 cm per tahun, sehingga dorongan magma ini membuat kerak di pemekaran itu terangkat naik ya. Jadi di sini antara suplai magma dengan kecepatan pemekaran lebih lambat kecepatan pemekaran. Sebaliknya di Pasifik Timur, di mana kecepatan pemekarannya tinggi, sehingga magma itu tidak bisa mengimbangi ya. Jadi akibatnya permukaan punggungan dasar samudranya lebih landai ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat batimetrinya, kalau yang cepat seperti di Pasifik Timur dia landai di situ ya, halus, smooth. Sementara kalau yang di Atlantik ya, dia lebih roughy ya, lebih kasar di sana. Karena dia lebih terangkat naik. Nah, ini kalau kita lihat morfologinya ya di sini, jadi ada gunung-gunung dasar samudra. Jadi magma itu muncul tentu membentuk vulkanik ya, membentuk gunung. Jadi vulkanisme itu adalah munculnya magma ke permukaan termasuk di dasar samudra, dan biasanya morfologinya adalah gunung api. Jadi ini merupakan deretan gunung api dasar samudra yang muncul di pemekaran dasar samudra ya, di Oceanic Ridge. Nah, ada satu hal yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat semakin menjauh dari punggungan pemekaran dia semakin rendah. Nah, kenapa? Apakah kalau di sayapnya ini magmatismenya lebih tidak kuat? Enggak juga ya, karena sebetulnya magmatismenya hanya terpusat di bagian tengah ini ya, di punggungan pemekaran. Yang semakin jauh dia semakin dingin. Nah, karena semakin dingin, karena dia tidak lagi berada di atas magma chamber, maka akibatnya dia lebih berat ya, dan dia secara elevasi juga akan lebih rendah. Karena berat, dia akan ditarik oleh gravitasi ke bawah ya, sehingga dia batimetrinya menjadi lebih dalam. Itu fenomena pertama. Fenomena kedua adalah kita bisa melihat sedimen. Nah, sedimen di sini yang diwakili oleh lapisan-lapisan hitam putih ini ya, itu hanya berkembang di sayap dari punggungan pemekaran. Kita tidak menjumpainya di punggungan di bagian tengah. Mengapa? Nah, karena sedimen laut dalam itu biasanya turun sebagai pelagic rain ya. Jadi dia turun secara pelagis, biasanya sedimen-sedimen yang halus turun gitu ya, turun perlahan. Nah, kalau dia turun di tengah sini ya, di bagian punggungan pemekaran, karena dia juga turun merata di berbagai tempat. Nah, ketika berikutnya sedimen berikutnya ingin turun, dia tidak akan menumpuk di atas sedimen yang sudah diendapkan. Mengapa?
Karena sedimen tadi sudah digeser ke samping. Ya, karena ini kan didorong terus ya. Jadi punggungan pemekaran itu mendorong kerak samudera itu menjauh dari pemekarannya. Jadi otomatis semua sedimen yang datang di atas pemekaran itu dia akan menjadi yang pertama menutupi batuan bekunya ya. Sementara berbeda dengan di bagian sayap ya. Seiring dia menjauh ya, dia akan terus-menerus menerima sedimen, saling bertumpuk ya, sehingga semakin jauh dari punggungan pemekaran, sedimen akan semakin tebal ya di situ. Karena ini efek dari pergeseran. Nah, mungkin sedikit kita menyinggung magmatisme yang ada di punggungan pemekaran karena dia berbeda dengan magmatisme yang ada seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia magmatisme dan vulkanismenya berasosiasi dengan subduksi. Nah, kalau di punggungan pemekaran magmatismenya itu terkait dengan dekompresi. Dekompresi ini artinya terjadi penipisan kerak sehingga mantel di bawah itu menjadi imbalance, tidak seimbang dan meleleh. Nah, kalau dia meleleh menjadi magma, maka magma yang lebih ringan dari batuan sekitar itu pasti akan naik ke atas ya, ke permukaan. Nah, naiknya ke permukaan ini tentu dia sambil mendorong ya kerak itu bergerak ke samping ya, sehingga terjadilah pemekaran kerak samudra ya di sini, dan magma yang naik ke atas dia akan mendingin membentuk kerak samudra. Nah, sehingga proses pendinginan ini dari bawah ke atas dia akan menghasilkan satu sequence, satu stratigrafi yang kita sebut sebagai OPS ya, Ocean Plate Stratigraphy. Ya, di sini diawali bagian bawah ini ada peridotit yang mewakili mantelnya, dan ketika peridotit ini meleleh gitu ya, meleleh melting karena terjadi dekompresi penipisan kerak ya di situ, maka kemudian dia membentuk magma yang bersifat basaltik ya. Magma basaltik ini kemudian dia membeku di bagian bawah, kristalnya masih besar, kita sebut sebagai gabbro, dan ketika dia bergerak naik ke atas dia mendingin lebih cepat sehingga menghasilkan basal. Nah, pada proses bergerak ke atas, dia akan mendingin dalam bentuk tiang-tiang, kita sebut sebagai sheet dikes ya di situ, komposisinya basal. Dan ketika dia menyentuh dasar samudra di atas ya, dia kontak langsung dengan air yang dingin dan tekanan air yang tinggi, sehingga basal yang keluar sebagai lava ini ya, dia akan membeku membentuk bantal-bantal, kita sebut sebagai pillow lava. Nah, jadi kemudian pillow lava ini kalau dia bergerak ke samping, didorong ke samping ya, dia akan ditutup oleh sedimen laut ya. Biasanya sedimen laut dalam itu didominasi oleh silika, sehingga karakternya seperti batuan rijang ya di situ. Nah, sehingga stratigrafi dimulai dari peridotit, gabbro, basalt dike, basalt pillow lava, kemudian rijang ya, sedimen laut dalam, itu membentuk satu stratigrafi oceanic plate ya di situ, OPS, Ocean Plate Stratigraphy ya. Nah, sehingga kalau ini kita jumpai di daratan karena proses kolisi ya, kerak samudera terjepit ketika ada kolisi benua dengan benua, potongan-potongan OPS ini kita sebut sebagai oviolit ya di situ. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kalau misalkan peridotit itu, batuan penyusun mantel itu meleleh, melting menjadi magma karena ada penipisan, maka pertanyaannya ini seperti ayam dan telur. Siapa yang duluan? Penipisan kerak samudera dulu atau magma dulu ya? Nah, tentu magma ini nggak bisa terbentuk kalau nggak ada penipisan. Jadi pertama harus ada penipisan. Siapa yang menyebabkan penipisan? Ya, proses tektonik. Jadi kerak samudera ini di ujung-ujungnya itu ditarik gitu ya, dua arah, maka dia akan putus di tengah, terjadi penipisan ya, maka muncullah pelelehan peridotit dan kemudian magma ini naik ke atas, sehingga muncullah pemekaran dasar samudra ya di situ. Nah, ini OPS ya, Ocean Plate Stratigraphy, peridotit, gabbro ya, basalt yang dike, kemudian pillow lava, baru kemudian dia batuan laut dalam ya di situ. Nah, ini contohnya ya, peridotit, gabbro kasar ya, di sini basalt lebih gelap, lebih halus ya, kemudian lava dan lempuk laut dalam. Nah, kalau kita ketemu di permukaan, di daratan ya, di atas kerak benua, jadi dia didorong naik, yaitu kita sebut sebagai oviolit. Ini contohnya pillow lava di daerah Oman ya, di daerah Semail. Nah, kemudian ini yang diambil di foto langsung di pemekaran dasar samudera di Atlantik ya, mirip ya bentuknya lava bantalnya. Nah, lava bantal itu dia sebetulnya terbentuk seperti kita memencet pasta gigi ya, odol
jadi dia akan meleleh gitu ya, kemudian mendingin. Nah, kemudian juga kalau dia pecah, tubuh lelehan ini keluar juga lelehan baru ya. Ini kita sebut sebagai korugasi ya, di situ spreading crack yang baru. Jadi dia bisa bercabang. Nah, ini bagaimana kita melihat kehidupan ya yang di daerah pemekaran dasar samudra ya. Jadi ada kepiting, kerang dan lain sebagainya. Yang warna putih ini kehidupan ya, itu organisme di sana. Nah, salah satu bukti pemekaran dasar samudra ya itu adalah pita magnetik. Nah, pita magnetik ini dia menunjukkan ya proses uh, ada proses ada proses pemekaran di mana magmatik ya, di sini proses magmatik ini dia berubah-ubah. Jadi pada di magnet bumi ini selalu berubah ya, karena proses internalnya yang sampai saat ini belum diketahui juga kenapa berubah, tetapi secara berkala medan magnet bumi berubah. Nah, batuan beku yang hasil dari pelelehan magma dari peridotit ini ya, itu dia ketika membeku dia akan merekam kondisi magnet saat itu pada pada mineral-mineral magnetik dan besinya ya, sehingga kalau dia berubah dia akan akan terlihat berubah juga ya di situ polaritasnya. Nah, sehingga ini menunjukkan posisi kalau dari pemekarannya dia ke kanan ke kirinya akan sama ya, dia akan sama di sana pitanya ya. Jadi kalau yang normal itu seperti saat ini ya, jadi medan magnet bumi yang utara ya, kutub utara itu berimbit dengan kutub utara bumi, itu namanya normal ya di situ. Jadi kalau kanan kirinya sama ya, itu menunjukkan dia dibuka dengan kecepatan yang sama ya di sini. Jadi umurnya sama, ke kanan sama, ke kiri sama ya umurnya. Itu jadi jejaknya seperti jejak ban seperti ini ya. Jadi ban mobil. Jadi ada pita-pita magnetik seperti ini. Nah, ini kalau hasil pemetaannya pita magnetiknya ya, paling muda itu pasti di punggungan pemekaran ya. Semakin menjauh mendekati subduksinya pasti semakin tua. Jadi kerak samudera paling tua itu ada di mana? Ada di Pasifik ya. Jadi 180 juta tahun, ada juga di Atlantik. Nah, ini menjelaskan kenapa Pasifik itu ya kecepatan pemekarannya paling cepat. Kenapa? Karena kerak samudranya juga paling tua, paling berat. Nah, paling berat tentu dia ditarik lebih cepat oleh gravitasi ya. Nah, salah satu bukti pemekaran kerak samudra itu adalah di daerah Islandia ya, daerah Islandia, di mana kita bisa melihat terbentuknya Pulau Islandia. Itu adalah oleh pemekaran Samudra Atlantik ya, tapi dia melalui mekanisme hotspot ya di situ. Jadi hotspotnya persis berada di pemekaran kerak samudra ya di sini. Dan kita mengetahui bahwa Islandia ini salah satu negara yang sangat maju menggunakan energi geotermal ya. Kita bisa membayangkan magmanya terus-menerus keluar sehingga panasnya ini terus-menerus ada ya di situ. Nah, tadi kita sudah singgung ya, semakin berat ya, semakin dingin kerak samudra, semakin berat, maka batimetrinya akan semakin dalam ya di situ. Dia semakin ditarik ke bawah oleh gravitasi. Gravitasi itu kan mendikte ya, yang berat itu akan di bawah, yang ringan akan lebih atas ya di situ. Nah, sehingga kemudian diketahui ada kurva hubungan antara umur dengan kedalaman kerak samudra. Jadi kalau dia umurnya masih baru ya, kurang dari 10 juta tahun, biasanya kedalaman kerak samudranya itu sekitar 3 km ya, 3 sampai 3,5 km. Tapi kalau dia menyentuh misalkan usia 50 juta tahun, kedalamannya sudah 5 km ya di situ. Jadi ini kurva korelasi antara umur dengan kedalaman suatu kerak samudra. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukannya dari umur pita magnetiknya ya, dari umur pita magnetik. Nah, ya di sini kita melihat bagaimana kemudian kerak samudra itu dia subduksi masuk ke bawah ya, membentuk satu zona gempa bumi. Jadi salah satu bukti kerak samudra itu masuk ke bawah itu adalah dengan adanya zona gempa bumi yang berbentuk menunjam, kita sebut sebagai zona Wadati Benioff.
Jadi zona Wadati Benef ini adalah zona gempa bumi yang dipicu oleh subduksi ya di situ. Nah, sehingga dia di permukaan dia akan membentuk morfologi palung ya, morfologi palung samudra. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat kerak samudra yang berdampingan dengan palung samudra di sini tidak ditutupi oleh sedimen. Kenapa bisa? Karena semua sedimen yang berasal dari daratan ya, baik itu dari gunung api, busur gunung api maupun dari kontinen, itu semuanya akan masuk di dalam palung. Jadi palung ini seperti bak sampah yang menerima semua sedimen, tidak dibagi ke dataran abisalnya ya. Jadi kerak samudranya tidak menerima sedimen sama sekali. Sehingga kita bisa melihat kerak samudra di dekat dengan palung itu tidak ditutupi oleh sedimen sama sekali ya di sini. Jadi yang terlihat permukaannya kasar karena ini permukaan gunung-gunung api di pemekaran tadi yang menghasilkan lava bantal tapi tidak tertutup sedimen sehingga kasar. Nah, kalau kita melihat ya punggungan pemekaran kita itu kadang-kadang offset. Offset itu bergeser. Nah, yang menggeser ini adalah patahan transform ya. Patahan transform ini biasanya dipicu oleh kecepatan penarikan di pada pertemuan konvergensi lempeng ya. Jadi ketika kerak samudra membentur dengan kerak yang lain ya, entah itu kerak benua atau kerak samudra yang lain, dan kecepatannya berbeda-beda, itu menyebabkan kemudian sistem pemekarannya juga tertarik ya, offset di situ. Nah, ini kemudian menghasilkan patahan transform yang biasanya patahan transform ini mengacu pada satu kutub imajiner yang kita sebut sebagai kutub Euler. Ya, ini terjadi karena pergeseran patahan transform ini kan bekerja pada bola ya, pada permukaan bola. Jadi tentu dia akan melengkung ya pada memusat pada satu titik imajiner ya. Jadi ini seperti kita memotong kulit jeruk, itu nggak pernah bisa lurus, dia akan melengkung ya, mengacu pada satu pusat imajiner. Nah, ini pusat ini yang kita sebut sebagai kutub Euler, dan ini akan menentukan ya kecepatan dari pergeseran transform tadi. Semakin dekat dengan kutub Euler dia semakin pelan, beda dengan yang semakin jauh dia harus semakin cepat ya, harus bisa mengimbangi. Jadi konsep kutub Euler ini ya, Euler pole ini menentukan kecepatan dari pergeseran transform tadi. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat morfologi patahan transform ya, dia memotong bukit-bukit gunung api yang sebelumnya muncul di di pemekaran dasar samudra ya. Nah, jadi patahan transform ini ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau dia cepat dia bisa pergerakannya cepat, sehingga kemudian mantel astenosfer ini mantelnya bergerak naik ke atas ya, sehingga bisa memicu magmatisme yang kemudian menghasilkan batuan serpentinit. Serpentin ini adalah batuan metamorfik kontak ya di sini, di mana panas dan batuan yang dingin ini berinteraksi dibantu oleh air laut ya di situ. Nah, kalau dia berjalan lambat, serpentin nggak akan muncul ya di situ. Kenapa? Karena magma, karena batuan astenosfer ini masih dalam ya, dia tidak terangkat ke atas, sehingga panasnya dia lebih dingin. Nah, patahan transform, kemudian pemekaran dasar samudra, palung samudra, ini menandakan adanya aktivitas batas-batas lempeng ya, sehingga kita bisa menentukan lempeng-lempeng utama yang ada di dasar, yang ada di planet kita ya di sini. Jadi ada lempeng-lempeng besar ya, Afrika, Australia, Eurasia, Pasifik. Nah, yang menarik adalah bagaimana komposisi kerak yang ada di satu lempeng. Jadi lempeng ini diketahui dari aktivitas tektoniknya ya, baik dari pemekaran dasar samudra, konvergensi lempeng oleh palung samudra, maupun oleh patahan transform. Jadi itu adalah batas, bagaimana kita mengidentifikasi batas lempeng. Nah, yang menarik adalah kerak ya. Jadi di dalam satu lempeng ada yang sepenuhnya kerak samudra, misalkan Pasifik, misalkan Nazca ya, itu sepenuhnya kerak samudra. Tapi ada juga dia kombinasi kerak samudra dan kerak benua, misalkan Afrika, Australia, Amerika Selatan, itu dia punya kerak benua ada, kerak samudra ada.
atau dia sepenuhnya kerak benua misalkan seperti Eurasia ya. Nah, bagaimana kerak samudra dan kerak benua ini berinteraksi itu tadi ya sudah kita singgung. Kalau dia dalam satu lempeng, jadi batasnya hanya batas transisi, itu disebut batas benua pasif seperti di pesisir timur Amerika Selatan ini ya. Tapi di pesisir barat Amerika Selatan, di mana kerak samudra Nazca itu subduksi di bawah kerak benua Amerika Selatan, maka batasnya adalah batas aktif, ditandai dengan adanya palung samudra, ditandai dengan zona kegempaan Wadati Benioff ya di situ. Nah, ini yang menyebabkan kemudian batasnya disebut sebagai batas tektonik aktif atau aktif continental margin. Nah, kecepatan pergeseran ya di sini bisa kita lihat sebelah kanan ini animasi ya, animasi bagaimana Pangea itu pecah ya di situ. Nah, kecepatan pergeseran ini bisa dihitung ya. Tadi kita sudah menyinggung semakin tua suatu kerak samudera semakin berat, semakin cepat juga pergeserannya ya kalau dia berada di di continental margin, di active continental margin ya, di subduksi. Nah, jadi kalau kita melihat yang lambat itu di Atlantik ya pemekarannya, kalau di Pasifik yang paling cepat ya sampai 18 cm per tahun. Ya, jenis satuannya cm per tahun ya di situ. Kalau di Samudra Hindia sedang-sedang saja ya. Jadi antara Pasifik dan Atlantik lah kecepatannya. Yang 2 cm ada, yang 7 cm pun ada ya. Nah, sehingga kita bisa melihat ya bagaimana mekanisme tektonik lempeng yang tadi dibuktikan dengan pemekaran dasar samudra oleh polaritas magnetik ya. Jadi mekanisme tektonik lempeng itu ada 3. Pertama, adanya sirkulasi mantel panas ya, sehingga ini kemudian menghasilkan seretan mantel ya. Jadi mantel itu bisa menyeret litosfer yang ada di atasnya. Kita mengenal juga sebagai siklus arus konveksi ya, arus konveksi itu yang pertama. Yang kedua adalah dorongan pemekaran. Tadi kita melihat magma itu naik ke atas ya di pemekaran dasar samudra, dia sambil mendorong lempeng-lempeng di sekitarnya menjauh. Itu mekanisme yang kedua. Ya, yang ketiga adalah mekanisme tarikan subduksi. Nah, subduksi ini kan dia membawa kerak samudra, terutama kerak samudra yang berat ya, yang sudah dingin, sehingga semakin tua kerak samudra, semakin lebar kerak samudra, masanya semakin besar, beratnya semakin besar, maka subduksi pun akan semakin cepat. Nah, kalau subduksi ini cepat ditarik oleh gravitasi, otomatis ekornya yang masih ada di permukaan ya membentuk kerak samudra ini juga semakin cepat bergerak. Itulah 3 mekanisme tektonika lempeng ya, di mana ketiga mekanisme ini bergerak bersama-sama ya di situ. Entah itu sirkulasi duluan, entah itu pemekaran duluan, entah itu subduksi duluan, tapi dia pasti akan melibatkan ketiganya sekaligus ya di situ. Nah, di bagian terakhir kita mendiskusikan mekanisme hotspot ya di sini. Jadi hotspot ini tadi kita sudah menyinggung hotspot di Islandia, tapi hotspot Islandia itu adalah hotspot yang dia muncul di pemekaran dasar samudra ya. Nah, ada juga hotspot yang muncul di tengah-tengah lempeng, misalkan seperti di Hawaii, di mana Hawaii ini dia memiliki volcanic chains ya, rantai gunung api yang itu menyambung dengan rantai Emperor. Nah, yang menarik adalah sumbernya tuh sama, sumber dari magmatisme hotspot itu sama, jadi dia stasioner di titik tersebut ya. Jadi kalau berdasarkan pada umur dari rantai Emperor maupun rantai Hawaii ini, maka magmatisme hotspot di Hawaii itu diawali di usia 70 di umur 76 juta tahun yang lalu ya di situ. Jadi dia menghasilkan gunung api Detroit ya di sini. Kemudian berlanjut terus ya, dia menghasilkan rantai Emperor sampai misalkan di di Darwakuk ya di sini. Di Daikakuji ya, di Daikakuji. Ini adalah gunung api terakhir pada rantai Emperor
di mana pada saat itu arah pergerakan Samudra Atlantik itu masih ke utara ya. Jadi dia produknya adalah rantai Emperor. Tapi kurang lebih di 42 juta tahun yang lalu terjadi perubahan arah pergeseran kerak Samudra Pasifik. Sebelumnya dia ke utara membentuk rantai Emperor, dia kemudian bergeraknya berubah menjadi ke arah barat laut. Sehingga kemudian rantai Hawaii itu dimulai dengan Midway, Nihoa sampai Kauai, Oahu, Molokai sampai ke Hawaii sekarang ya. Itu terbentuk dengan rantai yang memanjang ke arah barat laut. Nah, ini menunjukkan perubahan tadi ya, itu terjadi sekitar 42 juta tahun yang lalu. Terjadi perubahan tektonik global yang menyebabkan sebelumnya arah pergeseran Pasifik ke utara berubah menjadi ke barat laut ya di situ. Nah, di dasar samudra ya ini proses-proses magmatisme tadi, baik itu di pemekaran dasar samudra maupun hotspot, dia akan menghasilkan gunung-gunung api ya, yang kita sebut sebagai seamounts, dan beberapa dia sebagai guyot ya. Guyot itu gunung api yang permukaannya terpangkas ya di situ. Nah dulu ya Charles Darwin yang kita kenal sebagai bapak evolusi ya, di situ itu sebetulnya seorang geolog, berdasarkan pada pengamatan beliau pada gunung-gunung api di Pasifik, mengusulkan bahwa terbentuknya guyot, permukaan gunung api yang datar itu sebetulnya akibat erosi gelombang. Sehingga Charles Darwin mengusulkan itu menunjukkan adanya proses pergeseran dasar samudra ya, itu dari yang awalnya dia membawa gunung api itu pada elevasi yang tinggi menyentuh permukaan laut sehingga gelombang itu bisa memangkas puncak gunung api sehingga datar. Kemudian karena dia mendingin, kerak samudranya ditarik menjauh dari pemekaran, mendingin, maka puncak yang datar tadi sekarang ada di bawah air ya. Itulah yang kita kenal sebagai guyot ya di situ. Nah, Charles Darwin mengajukan teori ini sebelum munculnya teori pemekaran dasar samudra ya. Jadi satu pemikiran yang jenius pada periode tersebut ya, jauh melampaui pemikiran para ahli geolog yang lain. Nah, tapi saat ini itu bukan satu-satunya penyebab guyot ya. Misalkan ini ya di daerah Afrika Timur ya, di sini kita punya Danau Abbey ya. Danau ini sebetulnya juga daerah pemekaran ya di situ, tapi airnya masih air tawar ya di sini, membentuk danau. Dan kita punya permukaan gunung api gunung api dasar danau yang itu juga datar ya di situ. Nah, selain itu misalkan di East Pacific ya, itu juga ada gunung api yang itu permukaannya juga datar ya, tapi sebetulnya dia tidak pernah menjumpai permukaan laut ya. Kenapa? Karena ketinggiannya itu cuma ketinggiannya ini sekitar 1 kilometer ya, itu jadi tidak cukup tinggi untuk menjangkau permukaan laut ya di situ. Nah, sehingga ini diduga memang proses magmatismenya ya, vulkanismenya yang menghasilkan bentuk seperti kaldera ya, bentuk yang datar. Nah, ini kita akhiri bagaimana kemudian gunung-gunung api dasar laut tadi dia tertutup oleh sedimen laut dalam ya, di sini membentuk dataran abisal ya, dataran abisal. Jadi dataran abisal ini sebetulnya di bawahnya adalah gunung-gunung api yang terbentuk di pemekaran dasar samudera tadi ya, pemekaran seafloor spreading ya tadi. Kemudian dia semakin jauh ya dari pusat pemekarannya, semakin rendah semakin dalam. Karena semakin berat, maka sedimen pun bisa menutupi gunung api tersebut sehingga membentuk dataran yang datar ya, kita sebut sebagai dataran abisal. Nah, seperti ini kira-kira ya kalau dari hasil echo soundernya. Beberapa gunung api yang masih mencuat ini kita sebut sebagai bukit-bukit abisal ya, tapi sebagian besar lain sudah tertutup oleh sedimen ya di sini. Itulah dataran abisal
yang penyebab ya, penyebab bentuk datarnya. Demikian kira-kira yang bisa kita pelajari mengenai dasar samudra. Sampai jumpa di topik ketiga ya. Kita akan melihat morfologi di bagian tepi samudra ya di situ.